Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita di renungan pagi kita pada saat ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang malam kami boleh beristirahat, dan pada pagi hari ini sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami rindu untuk mendengarkan akan sedikit firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, begitu juga dengan kami yang akan mendengarkan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Baik Bapak Ibu, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu diperkaya oleh Kristus. Dengan ayat intinya terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ya. Jadi di sini dari ayat tersebut sudah dikatakan bahwa kita telah diperkaya oleh Kristus, ya, dalam segala hal, termasuk kemampuan berbicara, pengetahuan tentang Allah, dan juga apa? Ini berarti bahwa kita memiliki akses ke sumber, ya, daya rohani yang tidak terbatas untuk memahami dan mengikuti kehendak Allah. Jadi apa? Kita sudah dimampukan, kita sudah kaya, diperkaya oleh Tuhan untuk memahami apa? Hal-hal rohani. Lalu yang kedua, kekayaan rohani ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memuliakan Allah dan melayani orang lain. Oleh karena itu kita harus menggunakan kekayaan rohani ini dengan bijak dan efektif untuk mencapai tujuan Allah. Ya, dikatakan kembali apa? Ketika kita sudah diperkayakan oleh diperkaya rohani, ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita, ya. Kita nggak boleh pakai hanya untuk saya tahu tentang rohani, jadi saya harus pendam. Enggak, di sini dikatakan apa? Kita harus melayani orang lain dengan apa? Dengan ya yang kita punya, yang kita tahu, pengetahuan yang kita tahu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Lalu kita harus menggunakan kekayaan rohani ini untuk membangun diri sendiri dan orang lain, serta untuk memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Jadi dikatakan apa? Kita harus menggunakan kekayaan ini untuk membangun diri sendiri dan juga orang lain. Jangan karena kita sudah tahu, gini-gini aja. Enggak. Kita dilengkapi oleh diperkaya kerohanian kita supaya apa? Bisa membangun diri kita sendiri, ya. Kita tahu, saya selama ini gini-gini. Ya, kita bisa melihat, mencerminkan diri kita sendiri. Ya, begitu juga kita juga bisa apa? Untuk membangun orang lain. Jangan kita menggunakan kerohanian kita ini untuk apa? Untuk memperjatuh orang lain, ya. Jangan seperti itu. Nah, yang menjadi refleksi bagi kita itu apa? Apakah kita telah menyadari kekayaan rohani yang kita miliki sebagai orang percaya? Apakah hari ini kita sudah menyadari atau belum? Lalu yang berikutnya, bagaimana kita menggunakan kemampuan bicara dan pengetahuan kita untuk apa? Memuliakan orang lain dan juga melayani orang lain. Kita harus memikirkan hal-hal ini, ya. Ketika saya sudah diperkaya rohani, bagaimana sih caranya supaya saya bisa untuk melayani orang lain, ya? Lalu apakah kita telah mencari pengetahuan dan kebijaksanaan rohani untuk memahami ajaran-ajaran Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya, ya. Nah, yang menjadi aplikasi untuk kita semua yaitu gunakan kemampuan berbicara Anda untuk memuji Allah dan berbagi kesaksian dengan orang lain, ya. Jadi kita gunakan, ya, kemampuan kita, ya, pengetahuan kita untuk apa? Untuk memuji Tuhan dan juga untuk bersaksi kepada orang lain. Jangan kita pendam lalu udah biarin gitu aja, enggak, ya. Lalu yang kedua, terus mencari pengetahuan dan kebijaksanaan rohani untuk memahami ajaran-ajaran Allah. Nah, ini juga kita jangan berhenti ketika kita sudah tahu satu hal, udah kita stop di situ. Jangan, ya. Kita harus mencari dan lebih mencari, ya. Karena apa? Kalau kita hanya begitu-begitu sekedar tahu seperti itu, enggak, kita harus memiliki apa? Pengetahuan yang bertambah. Kita harus menyelidiki lebih dalam supaya apa? Kita mengetahui maksud Tuhan, ya. Lalu hidup sesuai dengan kehendak Allah dan gunakan kekayaan rohani Anda untuk melayani orang lain, ya. Digunakan kekayaan rohani kita untuk melayani orang lain. Lalu yang berikutnya, berbagi pengetahuan dan pengalaman rohani dengan orang lain untuk membangun mereka. Kita juga harus berbagi dengan orang lain. Pengetahuan yang kita punya kita harus berikan juga kepada orang lain. Jangan kita pendam di dalam, udah dong, kalau saya tahu ini berarti udahlah saya aja yang tahu. Enggak, kita harus berbagi kepada orang lain supaya mereka juga boleh tahu, ya. Nah, yang menjadi kesimpulan bagi kita semua yaitu kita telah diperkaya oleh Kristus dalam segala hal. Mari kita gunakan kekayaan rohani ini untuk memuliakan Allah dan melayani orang lain. Teruslah mencari pengetahuan dan kebijaksanaan rohani untuk memahami ajaran-ajaran Allah dan hidup sesuai dengan
dengan kehendak Allah ya. Jadi biarlah dengan renungan kita pada kali ini dapat menguatkan iman percaya saya dan saudara supaya kita lebih mau melayani orang lain, supaya mereka juga boleh menyadari bahwa kasih Kristus itu hadir di dalam diri mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.